Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitriani dari NPM 18310013 dari kelompok 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan lagi untuk materi praktikum pertemuan 3 yaitu berjudul cerebellum, diencephalon dan ganglia basal. Tetapi untuk cerebellum kan bakal dibahas di pertemuan 5. Jadi di sini saya akan ngebahas si diencephalon sama ganglia basal saja. Nah, untuk pertemuan 3 ini kita menggunakan Sobota Jilid 3 halaman 240. Nah, lanjut aja ke materi. Yang pertama, kita lihat di sini. Untuk di gambar yang pertama ini kita bakal menekankan sebenarnya ini untuk perdarahannya. Nah, dari mana sih si ganglia basal itu gitu kan. Nah, ternyata di sini ada si arteri cerebri. Di mana si arteri cerebri nanti itu dia bakal bercabang menjadi si arteri cerebri posterior, terus menjadi si arteri cerebri media. Nah, selain si arteri, di sini juga ada si vena. Ada vena profunda cerebri sama vena interna cerebri. Nah, ternyata di sini juga ada yang memisahkan dextra dan sinistra atau kanan dan kiri, yaitu namanya septum pollicidum. Nah, di sini juga terlihat ada si corpus callosum yang letaknya ada di sini. Nih, corpus callosum. Terus ada juga si ventriculus lateralis kan, yang pars centralisnya. Terus di sini juga ada si thalamus kelihatan di sebelah sini nih kan, thalamus nih. Nah, situ. Terus ada juga si corpus amygdaloideum. Nah, lanjut. Nah, untuk gambar yang di bawahnya ini kan ada yang berwarna biru sama merah kan. Nah, di biru ini tuh gambar ganglia basal, di mana si ganglia basal ini bakal dilapisi oleh si ventriculus lateralis. Nah, si ventriculus lateralis ini nanti bakal dibagi menjadi 3. Ada si ventriculus lateralis cornu-frontal, terus ventriculus lateralis pars central, sama ventriculus lateralis cornu-occipital. Nah, selain si ventriculus, nah yang merahnya itu ada si namanya si nucleus caudatus, di mana si nucleus caudatus itu juga bakal dibagi menjadi 3, yaitu ada si caput atau kepalanya, ada si nucleus caudatus corpus atau badannya, ada si nucleus caudatus cauda atau buntutnya di sebelah sini. Nah, di buntutnya ini ada si namanya si corpus amygdaloideum. Nah, si corpus amygdaloideum ini dia itu fungsi untuk pusat sensorik sama pusat rasa takut. Tuh. Nah, lanjut ke bawah ya, ke halaman berikutnya. Nah, di halaman 241 ini dia sebenarnya ditekankan batas-batasannya. Nah, di sini seperti kayak di sini ada si glandula pinealis, terus di sini ada si thalamus sama si hipotalamus kan. Nah, si thalamus sama hipotalamus itu ada si batasannya atau ada tengah-tengahnya atau pemisahnya, yaitu ada si commissura habenularum. Itu untuk pemisah si thalamus sama hipotalamus. Nah, kan kayak tadi saya bilang kan di sini cuma ditekenin kayak batas-batasannya aja, paling yang ditanya batas-batasan. Nah, misalnya yang ditanya si thalamus. Nah, batasan superior dari thalamus berarti batasan atas dari si thalamus itu siapa? Coba kita cari. Thalamus di sini, berarti batasan atasnya berada di sini. Berarti ada si plexus choroideus, itu batasan superior dari si thalamus. Nah, ada si hipotalamus kan. Nah, si hipotalamus ini, misalnya yang ditanya, batas lateral dari hipotalamus, berarti batas samping dari si hipotalamus itu sendiri. Ada siapa sih? Nah, hipotalamus sendiri ada di sini. Batasan samping, berarti ada si lamina terminalis. Nah, itu batas-batasan yang contoh dari saya untuk batasan-batasan itu. Nah, di sini juga tadi kan ada si yang pertama kita menekankan perdarahan tuh ada si cerebri posterior kan, terus ada si arteri basilaris gitu-gitu. Nah, lanjut.
Nah, kalau di sini, nah, ini kan ada si glandula pinealis. Nah, si glandula ini ternyata dia itu yang menghasilkan si hormon melatonin. Nih, dia menghasilkan si hormon melatonin. Nah, fungsi apa sih hormon melatonin itu? Ternyata fungsi dari hormon melatonin itu dia untuk yang mengatur siklus kita tidur gitu. Jadi si hormon melatonin ini dia bakal meningkat kalau misalnya dalam keadaan gelap. Atau biasanya nih kalau misal kita berada di ruangan yang gelap gitu kan pasti bawaannya ngantuk itu karena adanya si peningkatan si dari hormon melatonin itu yang dihasilkan dari si glandula pinealis gitu. Nah, lanjut ya untuk ke halaman 242. Nah, di 242 ini ada si ventriculus lateralis cornu frontal. Terus ada si ventriculus lateralis cornu occipital. Biasanya ujung depan sama ujung belakang kan. Nah, di sini juga ada nuklei. Ada si nukleu reticularis. Nah, nukleu reticularis ini dia fungsinya untuk kewaspadaan. Untuk kewaspadaan. Nah, untuk nuklei anterioris itu dia fungsinya untuk menyimpan memori baru nih. Letak anterioris itu yang warna ungu ini. Nah, kalau si reticularis itu yang ini nih. Yang ini. Nah, ada si nukleu medialis. Si nukleu medialis ini dia letaknya ada si nih abis kayak warna hijau muda atau kuning lah gitu. Ya, dia tuh fungsinya untuk pendengaran kalau yang medialis. Terus ada si nuklei ventralis. Nah, si nuklei ventralis ini dia dibagi menjadi 3. Ada si nucleus ventralis intermedius, posterior lateralis, sama posterior medialis. Nah, itu dibagi menjadi 3 tuh si ventralis. Nah, ada juga si nucleus fascicularis. Nah, dia fungsinya untuk apa sih? Dia juga fungsinya sebagai kewaspadaan. Nah, di sini juga ada si nucleus centromedianus, ada si nucleus dorsalis, terus ada si nukleu metotalamin. Nukleu metotalamin itu nyempil gitu di sini nih, warna biru tua. Nah, si nukleu metotalamin ini dia dibagi menjadi 2. Ada CGL atau CGM, yaitu nucleus corporis geniculateral sama medial. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau misalnya si lateral ini dia fungsinya untuk visual lapang pandang. Kalau misalnya si medialis ini dia untuk pendengaran gitu. Perbedaannya. Nah, nih lihat di catatan sebelah sini. Nah, di sini ada tertera si nukleutalami yang jadi nukleutalami ini dia ada dibagi menjadi 2. Ada yang spesifik sama non spesifik. Dimana kalau misalnya spesifik itu namanya paleothalamus. Nah, kalau misalnya non spesifik itu namanya truncothalamus. Gitu. Lanjut ya. Nah, di halaman 244. Nah, di sini tuh lebih jelasnya kayak letak-letak si nukleusnya tuh di mana gitu. Nih, kayak misalnya di si nukleus paraventricularis, dia di sebelah sini yang gede. Terus di sampingnya ada si nukleus dorsa medialis, terus dorsa hipotalami. Nah, di sini kan hipofisis ya. Hipofisis itu dia dibagi menjadi 2. Ada si adenohipofisis sama si neurohipofisis. Nah, terus ada nih nukleu corporis, terus ada nucleus suprachiasmaticus, ada nucleus supraopticus, tak di sini nih, supraopticus. Ada si nucleus anterior. Nah, si nucleus ini sebenarnya dibagi ada 3, ada anterior, intermedia sama si anterior, intermedia sama posterior gitu. Nah, kalau misalnya si nukleus ini kalau misalnya yang anterior itu dia sebagai atau pembuat atau yang memproduksi si hormon-hormon kayak misalnya ADH, melatonin, terus hormon seks gitu-gitu dihasilkan oleh si
si nukleus anterior. Kalau misalnya si intermedia itu dia sebagai pengatur asupan air dan makanan. Kalau misalnya yang posterior itu dia sebagai tindakan atau perilakunya itu. Nah, untuk place gitu. Terus mungkin di sini kita bakal ngelihat yang lebih jelasnya di halaman ada di halaman 200. Nah, di 258 ini kelihatan ini ibaratnya kayak bayangan kalau misalnya dilihat dari samping gitu. Nah, si cornu frontal, ada si cornu occipital, si pars ventralis gitu-gitu. Nah, di sini juga di halaman 259. Nih ada si aquarius mesencephaly ini di sini. Terus ada apertura itu dibagi menjadi dua, ada si medial sama lateral, si apertura ventriculus quartis sama si mediana ventriculus acuati. Nah, mungkin kalau misalnya materi untuk pertemuan 3 ini cukup itu aja yang saya bisa jelaskan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan klinis yang ada di pertemuan 3 ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Parkinson, di mana Parkinson itu apa sih? Jadi Parkinson itu dia penyakit saraf yang memburuk secara bertahap dan mempengaruhi bagian otak yang berfungsi mengkoordinasi gerakan tubuh akibat penderita kesulitan mengatur gerakan tubuhnya, termasuk saat bicara, berjalan, dan menulis. Nah, jadi itu si Parkinson ini dia punya tingkatan atau punya stadium-stadium. Yang pertama ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, sama stadium 5. Dimana kalau misalnya stadium 1 ini gejala penyakit Parkinson masih tergolong ringan kalau misalnya stadium 1. Nah, dia itu tidak mengganggu aktivitas. Kalau misalnya stadium 2 dia itu jangka waktu berkembang penyakit Parkinson dari stadium 1 ke 2 berbeda pada tiap penderita. Ada yang bertahun, ada yang bulan. Jadi kalau misal dari stadium 1 ke stadium 2 itu tergantung beda-beda, ada yang bulan, ada yang tahun. Nah, gejalanya itu mulai lebih terlihat lebih berat gitu kalau gejala stadium 2. Nah, kalau stadium 3 itu dia gejalanya kayak makin lemas, terus gerakan tubuhnya melambat, terus mulai mengganggu aktivitas si penderita. Terus kalau misalnya stadium 4 itu dia kesulitan berdiri, berjalan, terus gerak tubuhnya penderita akan semakin melambat gitu. Terus kalau stadium 5 itu dia udah kayak penderita udah sulit atau bahkan tidak bisa berdiri sama sekali. Terus penderita juga mengalami waham atau delusi dan halusinasi gitu. Nah, gejalanya tuh kan tadi kan kayak setiap stadium tuh beda-beda kalau Parkinson. Nah, penyebabnya apa sih? Kalau penyebabnya ini sendiri, kalau penyebabnya itu penyakit Parkinson terkait dengan kerusakan itu tuh kayak karena kerusakan atau kematian sel di bagian otak yang disebut dengan substansia nigra. Kan tadi ada yang substansia nigra tuh. Jadi bagian itu yang kerusakan atau mati. Nah, itu menyebabkan berkurangnya produksi dopamin sehingga gerakan tubuh kita melambat. Nah, pengobatan untuk Parkinson sendiri itu apa sih? Nah, pengobatannya itu dia metode penanganannya ini dia untuk meredakan gejala dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Metode pengobatannya dapat dilakukan berupa terapi suportif seperti fisioterapi, terus ada penggunaan obat-obatan seperti antikolinergik, terus levodopa, terus yang terakhir ada prosedur bedah. Tuh. Nah, walaupun tidak dapat diobati, penyakit Parkinson ini dapat dicegah
kayak misal olahraga, terus rutin mengkonsumsi makanan kaya antioksidan, terus dipercaya dapat mengurangi si resiko seorang terkena penyakit Parkinson. Nah, mungkin segitu penjelasan materi dan klinis dari saya untuk pertemuan 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.